Halo sobat anime, gas lagi dah Dark Magicnya. Sorry kalau Dark Magic uploadnya agak lama cuy, 2 minggu sekali. Karena memang ini udah mentok sama raw-nya. Karena memang 1 minggu cuman upload 2 atau ya 1 minggu tuh 2 chapter. Jadi ya minimal 4 chapter lah untuk satu video. Jadi ya nunggunya agak lama, oke? Udah lah ya, ayo kita mulai lagi dah si Dark Magicnya. Langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Yu menyelesaikan misi dungeon bersama dengan rekan-rekannya di dalam aula pelatihan, membuat Feng Yu dan juga rekan-rekannya mereka menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan ketika mereka akan beristirahat saja, mereka kini tidak lagi habis-habisnya mendapatkan kunjungan dari para orang-orang besar yang ada di negeri ini. Ya, para orang-orang tua ini mereka berasal dari kampus-kampus elit yang ada di negeri ini untuk mengajak anak-anak sekolah ini bergabung dengan kampus mereka. Karena memang para orang-orang tua ini mereka tidak mungkin dapat melepaskan sosok potensial berbakat. Dan itu jelas membuat Feng Yu yang merupakan kapten dari kelompok ini menjadi rumit. Waduh, aku paling tidak suka dengan hal yang seperti ini. Maka dari itulah di sini Feng Yu dia pun melirik ke arah Pak Tua Presdir untuk meminta bantuannya. Dan beruntung Pak Tua Presdir dia sangat peka dan juga paham apa maksud dari Feng Yu dengan berujar, baiklah. Maafkan aku para profesor, saat ini para prof kalian terlihat sangat bersemangat. Tapi sayangnya anak-anak muda ini mereka baru saja menyelesaikan pelatihan mereka. Jadi ya mereka tentunya tidak bisa membuat pilihan dalam situasi yang seperti ini. Jadi kenapa kita tidak membiarkan mereka beristirahat dulu dan menyelesaikan pelatihannya. Dan nanti ketika semua yang telah selesai barulah kita bicarakan soal hal ini. Ucap dari Presdir tua mengusir para orang-orang tua ini yang memang tidak mau melepaskan ikan monster yang ada di depan mata mereka. Dan keesokan harinya Feng Yu, dia pun baru bangun dari tidurnya yang memang cukup nyenyak. Tapi tidak dengan rekan-rekannya, karena ketika Feng Yu dia melihat kondisi rekan-rekannya lah, mereka malah terlihat lebih mirip seperti seorang zombie. Dan ini dapat terjadi karena mereka tidak bisa tidur semalaman. Telepon kami selalu berbunyi, ucap dari para bocah-bocah itu. Namun nasib yang seperti ini ternyata tidak cuma berlaku kepada para bocah-bocah ini. Bahkan untuk para ciwi-ciwi, mereka pun sama. Bahkan sampai detik ini juga Yue dia juga masih menerima telepon dari seseorang. Namun dari hal yang menyebalkan seperti ini, di sini para bocah-bocah ini mereka juga cukup senang. Karena kini mereka merasa kalau hidup mereka menjadi lebih berwarna. Karena selain pihak kampus, keluarga mereka juga mulai antusias dan juga bangga dengan prestasi gila yang telah mereka dapatkan tempo hari. Dan mendengar kata keluarga, di sini Feng Yu dia juga sedikit suram karena dia tahu dia tidak memiliki keluarga. Jadi ya tidak ada yang peduli dengan prestasi apapun yang telah dia dapatkan. Namun tak lama setelahnya telepon milik Feng Yu pun berdering. Dan ternyata yang menghubunginya adalah instruktur Qiyu yang bertanya tentang bagaimana kondisi Feng Yu hari ini. Apakah tidurnya nyenyak? Karena saat ini ada 3 kampus top yang terus menghubungi dirinya dan berniat untuk merekrut Feng Yu menjadi bagian dari mereka. Dan aku ingin mengkonfirmasi ketertarikanmu, mau yang mana? Dan aku akan mengatur dan mencari yang terbaik dulu untukmu. Dan nanti aku akan memberitahukanmu yang sekiranya yang terbaik dari yang terbaik. Ucap dari instruktur Qi yang membuat Feng Yu dia senang. Kan ternyata masih ada sosok yang peduli dengan dirinya walaupun itu bukanlah keluarganya. Baik, aku mengerti instruktur, kaulah yang terbaik dan aku akan meminta pendapatmu dan pertimbanganmu ya. Terima kasih instruktur, ucap dari Feng Yu. Dan beberapa jam kemudian, kini seluruh murid-murid pelatihan mereka kembali dikumpulkan di depan lapangan besar untuk melakukan sebuah persiapan untuk mengikuti pelatihan yang selanjutnya. Di mana Pak Tua ini dia mengatakan kalau misi pelatihan kali ini adalah menaklukkan Secret Dungeon. Dan dungeon kali ini yang akan ditaklukkan juga merupakan salah satu dungeon yang masih belum sepenuhnya dalam kontrol pengawasan. Yang artinya masih ada kemungkinan anomali di dalamnya. So, kalian jadi harus berhati-hati. Ucap dari Pak Tua itu di hadapan semua murid-murid. Namun sebelum memasuki misi penaklukan dungeon, di sini seorang instruktur mereka membagi kelompok ini menjadi beberapa murid. Membagi beberapa murid menjadi sebuah kelompok. Waduh. Ataupun yang udah punya kelompok maka mereka silakan bergabung dengan kelompok mereka masing-masing. Tapi untuk Nona Q yang tidak punya kelompok dia pun bingung dong dan dia bertanya kepada seorang instruktur di mana kelompok untuk dirinya. Bukankah kau telah memiliki kelompokmu sendiri? Yaitu di sebelah sana, ucap dari Pak Tua itu menunjuk ke arah Feng Yu. Oi, King Yu, di sini, ucap dari Feng Yu.
Dan kini beberapa saat kemudian Feng Yu dan juga kelompoknya mereka memasuki Secret Dungeon, di mana mereka memasuki area yang belum pernah terpetakan. Dan di tempat inilah Feng Yu dan juga kelompoknya harus menghadapi beberapa makhluk hijau yang memang tidak berguna di hadapan rekan-rekannya Feng Yu. Apalagi ya untuk Feng Yu itu sendiri, mudah saja bagi dirinya menaklukkan monster yang ada di tempat ini. Melihat aksi gila yang dilakukan oleh kelompok barunya inilah, di sini Q dia pun merasakan cukup ngeri. Penaklukan ini terasa sangat cepat. Wah, ini mengerikan. Padahal di pertemuan terakhirku dengan kelompok ini, Yue dan yang lainnya, mereka tidaklah sekuat ini, tapi kini mereka benar-benar telah berkembang sepesat ini. Wah, ini sungguh gila. Dan jika saja aku mendapatkan pengakuan dari mereka dan bergabung dengan kelompok ini, apakah aku bisa berkembang dan menjadi kuat seperti mereka? Pikir dari Q. Sedangkan untuk Feng Yu, setelah dia memetakan tempat ini, dia pun mengatakan kepada rekan-rekannya kalau sepertinya instruktur Qi telah berhasil menemukan kampus yang sekiranya cocok untuk dirinya. Dasar lu anak instruktur, kau memang anak emas dari instruktur Qi. Goda dari Yue. Namun di sela-sela mereka sedang bercanda di sini Siti, dia pun mendapatkan sebuah pesan dari grup kelas yang mengatakan kalau saat ini sepertinya telah terjadi sesuatu kepada salah satu kelompok party di dalam kelas mereka. Di mana pesan itu tertulis kalau saat ini salah satu tim telah terjebak dan saat ini pula instruktur Qi masih terjebak di dalam sebuah dungeon dan tidak dapat keluar. Dan dia juga mengirimkan sebuah voice note untuk meminta kepada para murid untuk melaporkan hal ini kepada pihak berwenang untuk segera mengirimkan bala bantuan. Karena saat ini mereka terjebak di area dungeon dan telah dikepung oleh banyak beast. Sedangkan di sisi lainnya saat ini pihak sekolah melaporkan hal ini kepada pihak berwenang untuk segera mengirimkan bala bantuan. Dan hal yang sama pun coba dilakukan oleh para murid yang berhasil lolos dari dalam dungeon. Hei, apa yang kau lakukan? Jangan mendekat, di sana berbahaya. Ya, kami tahu, tapi Kapten, tolong segera bantu guru kami. Dia masih terjebak di dalam sana. Kau harus datang menyelamatkan mereka. Diminta oleh para murid untuk membantu menyelamatkan guru mereka. Di sini, Kroci hijau ini dia malah ngegas. Menyelamatkan apanya? Bagaimana mungkin aku menyelamatkannya? Apakah kau tidak bisa melihatnya? Apa yang terjadi di dalam sana? Dasar. Kami sudah melaporkan hal ini kepada guru besar dan kami juga telah meminta bantuan dari mereka. Tapi di sini para murid mereka berpendapat jika saja terlambat dalam hal bantuan maka guru mereka dapat dalam bahaya. Cepat, kau harus segera membantu guru kami dan yang lainnya. Bahkan guru kami segera masuk untuk membantu kalian sebelumnya. Kenapa kau justru meninggalkan guru kami? Ucap dari para murid yang membuat si hijau dia kesal. Diamlah kalian para bocah. Menyelamatkan apaan? Aku bisa selamat karena berkat usahaku sendiri. Dia masuk ke dalam sana yaitu karena keputusannya sendiri. Lagi pula tidak ada yang memaksanya untuk masuk kan? Ucap dari si hijau yang jelas dia sangat mengecewakan bagi para murid-murid. Hingga beberapa saat kemudian Feng Yu dan juga kelompoknya datang. Dan ketika Feng Yu dia bertanya tentang apa yang telah terjadi di tempat ini dan di mana instruktur Qi, di sini para murid mereka sembari menangis. Mereka pun menceritakan kalau awalnya misi pelatihan penaklukan dungeon berjalan dengan lancar. Hingga di satu momen tiba-tiba saja terjadi fluktuatif energi di dalam dungeon yang berubah. Dan tiba-tiba saja muncul banyak beast. Bahkan saat ini banyak orang-orang yang masih terperangkap di dalam sana. Dan sebelumnya instruktur Qi dia berhasil mengeluarkan semua siswa. Tapi karena tim penjaga membutuhkan bala bantuan saat ini instruktur Qi dia malah bergabung dengan tim penjaga untuk dapat membantu mereka. Dan kini mereka terjebak di dalam sebuah dungeon. Ucap dari para siswa. Yang membuat si hijau ini yang mendengarnya dia kesal. Diamlah kalian, dari tadi ribut aja. Dasar bocah-bocah yang tidak berguna. Langsung dihajar oleh Feng Yu yang kesal mendengar kata-kata dari si hijau yang tidak mau membantu menyelamatkan instruktur kita tapi malah ikutan berisik. Melihat aksi dari Feng Yu yang menjatuhkan seorang penjaga membuat Feng Yu tentunya akan berurusan dengan tim penjaga yang lainnya. Tapi orang itu langsung kena mental cuy ketika Mas Gondrong dia menyentuh pundak penjaga itu dan berujar, "Yam, jangan ikut campur." Dan karena Feng Yu membutuhkan informasi lebih lanjut, maka dari itulah di sini Feng Yu dia pun bergerak memasuki dungeon itu sembari menyeret si hijau tua itu bersamanya, yang membuat bocah ini dia pun bingung bagaimana dia bisa melakukan hal ini ketika dia melihat rekannya diperlakukan seperti itu. Namun ketika Feng Yu dia akan memasuki dungeon, dia pun sempat ternotis dengan seseorang. Dan orang itu adalah pria sipit ini yang merupakan wakil ketua dari salah satu guild besar yang baru saja datang.
Tim kami segera datang setelah mendapatkan laporan dari para siswa. Dan sekarang, bagaimana kondisi yang ada di dalam sana? Tanya pria sipit itu. Entahlah, aku juga baru saja datang, sambut dari Feng Yu. Dan melihat Feng Yu yang datang pasti untuk menyelamatkan banyak orang yang terjebak, membuat pria sipit itu dia kembali berujar, jadi apakah kau membutuhkan bantuan untuk melakukannya? Ya, itu benar. Maka dari itulah kini Feng Yu bersama dengan pria sipit itu mereka pun berjalan bersama untuk memasuki dungeon sembari ya membawa si Ijo di belakang mereka. Hei, siapa dia? Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi yang ku tahu, dia baru saja keluar dari dalam dungeon dan seharusnya dia tahu di mana posisi rekan-rekan kita yang sedang terjebak. Ucap dari Feng Yu. Dan ketika Feng Yu dia akan memasuki dungeon, tentunya hal itu sempat dihentikan oleh para penjaga. Karena ini memang akan sangat berbahaya jika memasuki area dungeon tanpa adanya sebuah persiapan. Karena para penjaga mereka pun takut akan bertambahnya korban yang tidak diperlukan jika ada seseorang yang masuk dengan sembarangan. Tapi ketika mereka melihat si sipit ini datang, barulah mereka memberikan izin bagi Feng Yu untuk masuk. Karena mereka tahu si sipit itu adalah salah satu perwakilan dari guild besar. Dan benar saja ketika Feng Yu dia memasuki area dungeon, Feng Yu dia merasakan kalau saat ini semua atribut miliknya ditekan. Dan hal itu pun dirasakan juga oleh mereka. Kapten, ini adalah efek domain, ucap dari salah satu anggota guild itu. Dan untuk efek domain sendiri adalah sebuah efek khusus yang terjadi di dalam dungeon. Dan untuk efek itu terjadi dengan sangat random. Kadang-kadang efek domain akan memberikan mereka sebuah buff yang dapat membantu mereka, ataupun ya sebaliknya. Tapi untuk Feng Yu dia memang merasakan efek dari domain itu. Namun hal itu tidaklah begitu berpengaruh untuk dirinya. Ya, atributku cukup tinggi. Jadi pengurangan beberapa poin tidak berpengaruh, ucap dari Feng Yu di dalam hati. Dan karena mereka tidak tahu di mana posisi tim penyelamat yang sedang terjebak, maka dari itulah di sini mereka membangunkan si Kroci Ijo. Dan setelah dibanjur pakai air, membuat si Ijo dia pun bangun dari pingsannya. Mereka ada di ujung dan tolong jangan bawa aku tidak mau masuk. Namun atas desakan dari Feng Yu yang mau nggak mau dong si Ijo dia harus menunjukkan jalan di mana instruktur Ki berada. Karena memang saat ini ada banyak pilihan lorong yang harus dipilih yang mana. Sedangkan di area terdalam saat ini para beast mereka mulai memasuki salah satu gua yang ada. Gua yang saat ini ditempati oleh para penjaga untuk bersembunyi. Dan sebagai seorang tim pendukung ataupun healer, Nona Ki dia pun melakukan tugasnya memberikan buff kepada para penjaga. Terima kasih Nona Ki, kau telah membantu kami. Aku tahu kalau kau juga lelah. Kau harus beristirahat juga Nona Ki. Ya tidak apa, aku masih bisa bertahan. Tapi cedera Anda tidak dapat ditunda, ucap dari instruktur Ki. Namun apa yang sedang dilakukan oleh instruktur Ki diremehkan oleh banyak orang-orang lainnya. Dan dianggap kalau apa yang dilakukan oleh instruktur Ki adalah hal yang sia-sia. Karena buat apa membantu seseorang yang udah sekarat. Tapi untuk mereka yang lainnya mereka juga mulai frustasi menunggu tim penyelamat kapan datangnya. Sebelum pada akhirnya tempat persembunyian mereka telah ditemukan oleh para beast. Dan melihat hal itu jelas membuat mereka semua yang ada di tempat ini menjadi panik. Dan untuk dapat menahan pergerakan dari para beast yang akan menyerang, di sini seorang penjaga dia pun mengorbankan dirinya untuk menghadapi sosok makhluk yang baru saja datang. Namun jelas akhir apa yang akan dia dapatkan. Dan ketika para makhluk itu mencoba untuk menyerang yang lainnya, tiba-tiba saja muncul Wall S tepat di hadapan makhluk itu. Dan ya, Wall S itu diciptakan oleh Feng Yu yang kini datang tepat waktu. Ya, Feng Yu datang tepat waktu. Dia datang bersama dengan rekan-rekannya serta beberapa perwakilan dari guild besar. Dan untuk tim support mereka langsung melakukan tugas mereka, memberikan buff, memulihkan kondisi dari mereka yang telah terluka. Dan untuk Feng Yu dia hanya dapat terdiam karena ternyata saat ini dia datang sedikit terlambat yang membuat ada pihak yang jatuh sebagai korban. Kapten, saat ini ada sekitar 20 orang termasuk korban yang terbaring itu, ucap dari salah seorang anggota guild yang melaporkan situasinya sebelum mereka merasakan tekanan energi yang sangat kuat tiba-tiba saja datang. Bersama dengan itu juga kini muncul beberapa tentakel menembus dinding atap goa dan langsung dihajar oleh Mas Gondrong. Namun uniknya tentakel yang telah terluka itu dapat beregenerasi dengan sangat-sangat cepat. Dan itu tentunya mengejutkan bagi mereka. Namun ketika tentakel lainnya mencoba menyerang instruktur Ki, langsung dihajar oleh Feng Yu. Semuanya serang,
Di sini Feng Yu dia pun menghancurkan semua tentakelnya yang datang menyerang. Namun uniknya tentakel yang diserang oleh Feng Yu dapat hancur dan tidak dapat beregenerasi. Dan ketika semua tentakel itu telah hancur, mereka semua memutuskan untuk segera keluar dari dalam gua, berlari keluar. Namun begitu mereka akan keluar, ternyata mereka harus juga berhadapan dengan buah makhluk sotong yang sangat besar yang telah menunggu mereka di luar gua. Dan melihat sotong itu, di sini Feng Yu dia pun langsung berlari menghadapi sotong itu langsung dari depan. Dan menduga kalau sepertinya sotong itulah yang telah membuat situasi yang ada di tempat ini menjadi sangat kacau. Karena memang saat ini makhluk sotong itu memang sangat kuat. Bahkan ketika Feng Yu dia mencoba untuk menyerang, dia dapat ditahan oleh salah satu tentakelnya yang kali ini terlihat sangat kuat. Bahkan saat ini salah satu item milik Feng Yu juga harus hancur. Dan itu memaksa Feng Yu dia harus mengeluarkan item miliknya lagi yang lainnya. Dan dengan item barunya itulah Feng Yu dia dapat slash membelahnya, yang membuat makhluk itu dia menjerit keras. Sebelum Feng Yu dia pun menyiapkan tongkat magic miliknya dan langsung membekukannya dengan tangan kiri miliknya yang akan diakhiri oleh padang yang ada di tangan kanannya. Langsung menghancurkan sotong itu menjadi kepingan-kepingan kecil. Dan makhluk yang paling mengerikan yang ada di tempat ini ternyata dengan mudah dapat dihancurkan oleh Feng Yu yang memang terlalu OP untuk para beast yang ada di dalam dungeon. Dan beberapa jam kemudian setelah kondisi dungeon telah kondusif, kini tim medis mereka pun datang memberikan sebuah perawatan kepada para korban yang ada. Karena memang banyak dari mereka yang terluka bahkan harus berakhir dengan ketiadaan. Terima kasih atas bantuan Anda. Jika tidak, aku takut dungeon ini akan berakhir dengan bencana yang lebih besar. Ucap dari si sipit kepada Feng Yu. Ya, aku mengerti, sambut dari Feng Yu. Namun ketika Feng Yu dia melirik ke arah instruktur Qi, di sini Feng Yu dia dapat melihat kalau saat ini instruktur Qi dia cukup merenung, cukup murung, karena sepertinya dia cukup menyesal karena dia terlalu lemah hingga membuat ada banyak korban terluka yang tidak dapat dia pulihkan. Maka dari itulah di sini Feng Yu dia pun memberikan salah satu item yang telah dia dapatkan dari dalam dungeon, yaitu item tingkat orange, item yang khusus digunakan oleh para healer. Dan itu jelas membuat mereka berdua yang melihatnya shock. Bagaimana bisa Feng Yu dia memberikan item tingkat orange begitu saja kepada orang lain. Dan ya, selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Mungkin 2 minggu lagi karena ini memang udah mentok sama raw-nya. Ya gitu aja dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you.